Oke, jadi kalau syarat, saya ulangi lagi, kalau while itu berdasarkan syarat. Misalnya I kurang dari 5. Ya, selama I itu kurang dari 5, terus berjalan. Jadi prinsipnya hampir sama, cuman kalau while ini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel karena yang diacu syaratnya, bukan banyak apa namanya tadi stepnya. Nah, jadi program itu yang penting bisa berhenti ya. Nah, kapan berhenti ya kalau syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kalau for kapan berhenti ya kalau n terakhirnya sudah terpenuhi. Oke, contoh, nah ini ya. Kol-kolah sugro, nah, misalnya enggak ini diabaikan dulu lah ya. Buatlah program untuk menghitung n faktorial dengan n adalah banyak. Misalnya ini kita cukup gini. Jadi kita prinsipnya membuat program menghitung nilai faktorial tapi menggunakan while ya. Jadi bisa for digantikan while, tapi while mungkin belum tentu bisa digantikan for ya. Jadi saya ulangi lagi, for bisa digantikan perannya oleh while, tapi while belum tentu bisa digantikan oleh for. Nah, jadi tadi while itu bisa lebih fleksibel. Oke, sekarang mungkin kemarin masih ingat ya yang for itu seperti apa perbandingannya. Nah, kita lihat program yang pakai faktorial for ini ya kan. Nah, kalau pakai saya copy dulu. Ini bisa dibandingkan. Nah, bedanya di mana? Ya, bedanya ini pakai while. Ini yang atas ini pakai for. Nah, jadi kalau for ini, nah while ini harus ada inisiasi. Nah, ini dimulai dari apa? Nah, I-nya 1. Nah, jadi cukup ini syaratnya. Selama I kurang dari sama dengan N adalah I-nya ini, jadi dia akan. Nah, Pak, ini kok N-1, yang ini N. Boleh nggak dikasih N-1? Boleh. Jadi karena di sini batasnya adalah N-1 turun. Nah, kalau ini itu nanti naik. Nah, ya kan? Ini kan naik. Ini naik ini. Jadi misalnya I yang pertama kan 1, ya kan? 1 kurang dari sama dengan misalnya N-nya berapa misalnya? Kamu input N-nya berapa misalnya? Jangan panjang-panjang ya, 3 misalnya gitu. Jadi di sini juga 3. Jadi A sama dengan N dengan 3. Nah, I-nya 1. Nah, berarti 1 kurang dari sama dengan N-1, ya kan? Untuk I sama dengan 1, tuh kita ngecek kan 1 kurang dari sama dengan N-1, berarti 2. Kan benar. Nah, benar. Maka kalau benar, ini dijalankan. Nah, ini dijalankan. Nah, terus kemudian harus ada tambahannya ini, ya. Harus ada tambahannya ini karena ini untuk supaya ini berjalan, ya, supaya ini berjalan, supaya mendekati ke batasnya ini. Ya. Nah, kalau di for ini itu kan berjalannya ke bawah 1. Nah, kalau ini naik 1. Nah, Pak, kalau pengen dibuat seperti ini turun gimana, Pak? Ya bisa, ya. Berarti kalau ingin membuat turun seperti ini, ya kan? Nah, berarti di sini nanti
turun, ya kan? Nah, berarti di sini dibalik. Nah, jadi ini dibalik ini n-nya, ya kan? N-nya, kemudian ini yang di sini adalah I-nya. Supaya prinsipnya seperti yang for ini, mulai yang besar ke kecil. Nah, itu. Jadi selama ini berarti ini juga tandanya harus dibalik. Gini. Jadi selama n-1 lebih dari sama dengan I, n-1 berapa? 3, ya kan? 3 kurangi 1, 2. 2 lebih dari sama dengan 1, iya. Nah, maka kemudian di sini yang diturunkan n-nya. Ya, turunkan n-nya, n-1. Yang diturunkan n-nya atau I-nya ya? Enaknya. Boleh ya? Misalnya I-nya yang mau ditambahkan juga tidak apa-apa. Ya, misalnya I-nya yang ditambahkan supaya mendekati. Seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, jadi misalnya ini tadi kita jalankan ya, I-nya sama dengan 1. Nah, kita balik berarti N-nya tadi adalah 3. Berarti kita cek untuk I sama dengan 1, berarti di sini adalah 3 min 1, ya kan? Apakah lebih dari sama dengan 1? Iya kan, benar. Nah, maka benar jalankan ini. Oke. Nah, berarti ini hasilnya apa? Ya, hasilnya apakah disesuaikan ini ya? Jadi ini kan A-nya tadi berapa? 3. 3 dikali dengan N-I. N-nya adalah 3 dikurangi 1, berarti 6. 3 kurangi 2. 3 dikali 2, 6. Kemudian I-nya ini nambah 1. Ya, di sini A itu sama dengan 3 dikali N-nya adalah 3 min 1 sama dengan 6. Kemudian di sini I-nya nambah 1. Berarti I sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini data terakhir. Nah, kemudian masuk lagi ke atas ini. Dicek lagi. N-1 lebih dari I, I-nya 2. Nah, ini untuk loop kedua. 2. Ya kan? I-nya nambah 1. Berarti N-nya tetap tadi adalah 3 min 1. Apakah lebih besar dari sama atau sama dengan 2? Kan masih benar, ya kan? Benar. Berarti jalankan ini lagi. Ya, berarti A-nya itu sekarang adalah yang terakhir adalah 6, ya. Dikali N-nya tadi adalah 3, dikurangi I yang terakhir adalah 2. Ini tetap sama dengan 6. Nah, kemudian I-nya ini nambah 1 lagi, sebelumnya 2, berarti menjadi berapa? 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, cek lagi ke atas lagi, loop ketiga. Ya, loop ketiga apakah benar? Ya, loop 3 kita cek N-1 tadi adalah 3 min 1, 2, apakah lebih besar sama dengan 3? Kan salah, ya kan? Nah, kalau salah, sudah tidak menjalankan di dalamnya while. Nah, jadi keluar N. Nah, jadi nilai terakhir apa tadi? Nilai terakhirnya adalah A-nya 6, N-nya 3. Nah, bisa dijalankan ya. Nah, kalau mau dijalankan berarti yang atas ini kita komen
Komen itu pakai ini, comment selection ini supaya yang for ini tidak dibaca oleh program. Nah, sama. Nah, intinya apa? Intinya adalah tahu proses berjalannya itu, ya, sehingga kamu bisa memodifikasi sesuka kamu, ya. Mau tak buat n-nya yang berjalan, atau i-nya yang berjalan, atau apa, nah, itu nggak bingung. Jadi ibarat kita udah apa namanya bisa menggunakan motor, ya, mau belok kiri kanan, apa di jumping nih, trail nih, apa, sementing ngerti carane mengendalikannya. Ini gak ngerti bingung, malah isane ngegas terus ra iso ngerem, nuduh. Atau sebaliknya ngerem terus ra iso ngegas ya ra iso mlaku. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dari ini? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Apakah A harus sama dengan N, Pak? Ya, ini tujuannya apa dulu kita bicara ini? Dulu kita membahas ini supaya tampilannya itu yang N adalah yang akan kita hitung, ya kan? Itu di sini. Yang A adalah hasil dari N faktorial. Jadi N itu untuk supaya ini kan diganti A, N diganti A. Jadi A-nya yang akan diproses. N-nya tetap, karena N dibutuhkan untuk menampilkan keterangan bahwa yang dihitung adalah N faktorial dan hasilnya adalah A. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau misalnya nggak mau menampilkan keterangan, hanya langsung hasil, misalnya hasil faktorialnya adalah sekian, kan nggak perlu diganti N, gitu kan? Nggak perlu ada A, langsung N-nya aja. Misalnya begini, ini kalimatnya begini, hasil faktorialnya, gitu ya, adalah, berarti ini kan nggak perlu, ya. Maka A ini nggak perlu, ya. A ini nggak perlu, kita matikan, sehingga ini langsung diganti N. Ya gini. Ini ada yang keliru nih. Ini menandakan programnya nggak mau berhenti. Harus kita stop. Programnya nggak mau berhenti. Jadi kalau kita salah buat program ini, jalankan program nggak mau berhenti karena kita keliru. Ini kan perulangan kan rawan program nggak bisa berhenti. Jalankan aja lagi. Jadi coba nanti kita analisa apakah betul ada kesalahan program sehingga programnya nggak mau berhenti menghitung terus gitu. N
input I1. Nah, ini N harusnya. Nah, coba kita analisa kalau programnya menjadi seperti ini. Untuk I sama dengan 1, while N min 1, dari I, N sama dengan N kali N min I. N-nya adalah 3, kemudian I-nya berjalan, I plus 1, jadi 2. Nggak mau juga ya. Saya nggak mau. Ya, mintanya ini harus gitu ya. Coba sambil diketik ya. Tadi sudah diketik ini. Belum. Yang tadi dulu lah. Yang ada A-nya dulu tadi. Jalan dulu. Sudah ada yang jalan sama? Ya, Pak. Yang sudah coba yang jalan. Ah, mana? Sudah. Yang ada A-nya tadi nggak jalan? Bisa nggak jalan? Ya, coba dijalankan dulu, diotak-atik dulu, pahami langkah per langkahnya. Oke, sudah mulai bisa membedakan for sama while. Gimana? Hari Selasa kemarin ada yang diskusi, yang ngisi siapa? Hah? Oh, Bapak. Balimatus Saktia. Balik. Ada lagi yang ngisi? Ada, Satu Bapak. nanti disampaikan ke saya ya, yang ngisi siapa saja ya. Ya, gimana? Sudah bisa menirukan ini? Halo, Mbak Alim, gimana Mbak Alim? Bisa dipahami ini? Well? Suaranya kok walem banget ya? Lebih paham yang kemarin sih, Pak. Yang sekarang, yang while daripada yang for kemarin. Oh gitu. Ya, for kan jedanya itu bilangan bulat ya. Jadi mau turun ke bawah negatif atau naik ke atas positif, seperti apa namanya aritmatika gitu ya.
dia dibatasi, kalau turun ya berarti dibatasi batas bawah, kalau naik berarti dibatasi batas atas. Nah, kalau while itu pembatasnya adalah syaratnya ini, ya, syaratnya ini. Biasanya syarat ya kurang dari, lebih dari. Nah, kalau sama dengan, nah, seperti ini berarti for. Ya, jadi dari satu contoh ini kalau kamu mau mengotak-atik gitu ya, mengotak-atik itu bolak-balik, oh kok gini ya, ini tak bolak-balik gini gimana ya. Terus kamu uraikan, oh itu hal-hal yang lain akan sama. Jadi nggak perlu contoh banyak. Contoh satu tapi di otak-atik itu cara, oh gini, ini bolak-balik gini. Ya, jadi kenapa ini I+1 supaya I-nya ini jalan mendekati batas maksimal gitu. Jadi ini kalau main ya nggak akan pernah memenuhi syaratnya ini. Misalnya ini main ya, ini main. Berarti kan I-nya kan dari 1 turun menjadi 0, menjadi -1 lah. Sedangkan ini nilainya adalah 2. Ya nggak pernah ketemu. Sing iji ngalor, sing iji ngidul. Iya kan? Nah, yang satu ngetan, yang satu ngulon. Nggak pernah ketemu syarat. Nggak pernah jodoh. Jadi yang satu diam, ya maka yang satu bergerak. Ini. Kalau sama-sama bergerak gimana? Ya bergerak terus ya simpangan. Iya kan? Nah, nggak ketemu, yuk ketemu tapi yuk melambaikan tangan padha mlaku nih. Oke, bisa dipahami? Ya, selanjutnya kalau ini for, ya kan? Coba dimodif menjadi while, gimana caranya? Ini saya copy, gitu. Ya, saya nonaktifkan. Nah, gimana? Ini berarti tadi ditambah apa? I sama dengan berapa? 1. 1. Oke, 1 ya. Apakah harus 1? Atau 0? 0 boleh nggak 0? Kira-kira apa alasannya? Kenapa harus 1? Karena bilangan asli ya, Pak? Ya, karena bilangan asli. Nah, karena bilangan asli. I-nya mulainya 1. Oke, berarti ini while apa? I kurang dari sama dengan N atau N kurang dari sama dengan I? Karena naik, ya, naik berarti yang batas atasnya adalah N, ya kan? Nah, berarti I kurang dari sama dengan N. Ya kan? Terus jangan lupa, supaya I-nya naik, itu dikasih I sama dengan I plus berapa? Plus 1. Ya. Kenapa plus 1? Karena ini bilangan asli pertama ya, jadi urut. Nah, kecuali bilangan asli kelipatan ya, ganjil, bilangan asli ganjil. Nah, maka ininya diganti angka berapa? Kalau ganjil? 2. 2, Pak. 2. Kalau genap, yang dihitung genap gimana? Kalau yang dihitung genap?
Jadi 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Gimana? Jadi kalau genap ya dimulai angka 2 kan? Ini juga 2. Oke, bisa ya, bisa dipahami gitu ya. Ini 1, ini 1. Kita tes hasilnya. Misalnya yang paling kecil aja lah. Bilangan asli 2. Jadi kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu 5. Ya kan? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 5. Nah, mungkin pengantarnya bisa kita perjelas. Masukkan apa kiranya lebih kalimatnya gimana? Maksud kita kan mau menjumlahkan jumlah kuadrat n bilangan asli pertama. Masukkan apa? Gimana, Mbak? Kata-katanya, Mbak? Apakah ini sudah cukup atau ada yang lebih baik? Yo, Mbak Septi gimana, Mbak Septi? Gimana, Pak? Kerungu berarti sampai. Dengarkan tadi enggak? Ini saya coba masih belum bisa ya, Pak. Enggak terdengar enggak suara saya? Terdengar, Pak, tapi di saya tadi putus-putus. Oh gitu. Kalimat ini sudah bisa dipahami atau ada yang lebih pas gitu. Kita mau menghitung jumlah kuadrat dari n bilangan asli pertama. Oke, anggap aja sudah paham ya. Nanti kalimatnya bisa susun sendiri. Sudah bisa dipahami. Oke, sekarang kalau kita ingin ya menjumlahkan yang ganjil-ganjil sendiri, yang genap-genap sendiri, kemudian hasilnya dijadikan 1. Nah, gimana caranya? Jadi misalnya pengen menjumlahkan n bilangan asli pertama 5 gitu kan, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, ya kan? Nah, kita pengen memisah sendiri-sendiri. Yang ganjil berarti 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dijumlah sendiri, yang genap 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dijumlah sendiri. Nah, tapi nanti kita akan bandingkan hasilnya harusnya sama. Gimana, Mbak Alin? Jadi buat yang ganjil dan genap dulu. Ini kita bisa kita copy gitu ya. Bisa copy. Yang ganjil dan genap-genap itu yang dijumlahkan. Iya. Misalnya ini yang ganjil gitu ya. Ini yang ganjil. Berarti gimana? Ini juga diganti, ganjil. Ya. Ini diganti ganjil.
Terus yang ini ganti berapa? 2, Pak. 2. 2. 2. Oke. Nah, terus ini inputannya kita pakai yang atas. Ini yang genap. Ya kan? Ya, Pak. Nah, karena ini sudah memakai I, nah ini jangan I lagi, yang lain, J. Ya kan? Ini genap. Nah, jadi dimulai, J-nya dimulai berapa? 2. 2. 2, terus yang ini 2. 2. Oke. Nah, sekarang kita menghitung ya, hasil jumlah kuadrat N bilangan asli pertama adalah apa namanya? Kan totalnya kan genap sama ganjil gitu ya. Nah, berarti kita membuat ini total itu sama dengan jumlah ganjil plus jumlah genap. Nah, ini berarti diganti apa? Total ya, diganti total. Ini total. Nah, kita cek dari angka yang sederhana saja, misalnya sampai 3. Kalau 3 kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 5 tambah 3 kuadrat, berarti 14 ya. Kok 10? Nah, ada yang kurang gimana? Pak, mohon Oh ini, maaf. Ya. ini J ya. Oh iya ini J. Ini J, keliru. Ini juga J. Wah ya, banyak yang belum diedit. Alhamdulillah. Sesuai ya? Iya, Pak. Itu cara membuat program. Dari yang kecil dikembangkan. Oh, aku kok pengen gini ya. Biasanya anak perempuan suka penasaran. Wah, jajal iki ya. Tuku baju jajal iki. Nek wong lanang gak, wis sekali wis. Gak pengen dikembangin gak. Ngono ya. Gak ada suaranya wong lanang ning kene. Mas Iksan gimana Mas Iksan? Ahmad Salim. Perempuan. Iya, Pak. Oh, perempuan. Ahmad Salim perempuan. Ihsan tadi loh, Pak. Oh. Iksan perempuan. Oh, Mahmuda. Ya, wah, tak kira Muhammad. Ya, gimana? Mas. Di kelas lain. Oh iya. Laki-laki. Hisam gimana Hisam? Dir, Pak. Kenapa, Pak? Ya, kenapa ini lo pahami ora kenapa ya? Belum paham, Pak. Masih coba. Ini gak iso ilmu sawang sinawang ini gak iso. Perlu dicoba terus. Ya. Oke. Gimana Mbak Alim? Besok ngisi lagi ya. Ya ini aja dari hal yang kecil ya. Oke. Gimana? Bisa ganti topik atau mau diketik ini? Sudah diketik ini? Udah. Iya, Pak. Ketik dulu, Pak. Belum ngetik.
Ya, kalau mau cross check buat soal olimpiade pakai program gitu ya. Wah, saya pengen buat soal sing wangel lah. Pangkatnya 5. Mumet. Kak, mau lihat ke atas boleh, Kak? Gimana? Mau lihat ke atas. Ke atas mana? Ya, di situ. Nah, Ini kemarin sudah ya? iya, terus bawahnya lagi. Gini. Iya, bentar, Pak. Silakan Mas. Baik Pak, terima kasih atas Halo, Ihsan Agung Nugroho. Hadir Pak. Iya Pak, kenapa Pak? Nah, misal ini tak ganti mencari selisih yang ganjil dengan yang genap, bisa? Sebentar Pak, lagi memahami. Boleh. Sebentar sampai bulan ngarep ya, sebentar terus. Coba dimodifikasi menjadi keterangannya adalah selisih N bilangan asli yang ganjil kuadrat dengan yang genap adalah gimana, Cak? Ya, gimana? Yang Ganti. di Yang di mana? Di baris Yang- berapa? total itu ya Pak, diganti min. Ini kan itu kan jumlah ganjil Ganti ditambah selisih jumlah dulu. genap. Iya, Ini berarti diganti min. iya. Terus kalimatnya di sini? Selisih dari jumlah kuadrat persen D Oke. bilangan asli pertama adalah persen D. Selisih jumlah kuadrat. Gimana? Kurang S itu Pak. Selisihnya Oh, selisih. Selilih. Selisih jumlah Jumlah kuadrat ganjil. Apa gimana Pak? ya nggak apa-apa. Pokoknya sampai memahami maksudnya gimana. Jumlah Kuadrat ganjil kuadrat bilangan ganjil gini, bilangan asli ganjil, ya, dengan bilangan asli genap, amane tak deleh ning mburi wae. Adalah ini kan? Y, selisih. Nah, misalnya piro sing gampang hitungannya? Ganjilnya Tadi yang 14 itu tadi. boleh 3. Berarti hasilnya harusnya berapa? 3 sama 2 ya Pak. Kan yang ganjil kan 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa? 10. 10 kurangi 4. 6. 6. Iya. Nah. 6 kan? iya Pak. Pinter-pinter bisa nih. Nah, apa nah? Coba dibayangkan, kamu punya ide apa untuk memodifikasi ini pengennya? Bagian perkalian, Pak. Bisa. Perkalian gimana?
Sing ini habis bagi yes nih. Kita ganti topik ini. Ini habis bagi ini if ya. For. Oke, kita pengen modifikasi ini menjadi bilangan habis dibagi ya antara bilangan asli pertama misalnya 10, 1 sampai 10 yang habis dibagi 2 dan 3. Nah, bilangan asli. Ya, apa maksudnya? Jadi misalnya 10, bilangan habis dibagi 2 dan 3 itu berarti kan 6. Ya kan? Berarti hanya 1, 6 kan? Nah, kalau pakai UL berarti I sama dengan berapa? 1 ya. I sama dengan 1. Terus apa? UL I kurang dari sama dengan N, ya. Selama I kurang dari sama dengan N, kita cek pakai if, ya kan? Nah, cek pakai if. Kita cek pakai if ini aja dulu. Ya. Tadi apa pengennya? 2 dan 3 ya? Iya, Pak. Berarti ini diganti I, ya kan? Dan simbolnya apa? Ini 1 atau 2? 2, Pak. 2. Terus yang ini tadi pengennya 3 ya? 2 dan 3 ya? Iya. Nah, berarti di sini kita cek kalau I-nya itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kemudian apa? Cetak I kan? Ya, cetak I. Nah, atau misalnya kita hitung, ya. Kita hitung I sama dengan, misalkan ditanya hanya banyaknya ya, kita cari banyaknya dulu. Berarti I sama dengan, atau misalnya ini untuk I untuk loopingnya, kemudian jumlahnya kita buat inisiasi sendiri 0 ini. Di sini berarti jumlah sama dengan jumlah plus 1 kan. Jadi kalau ada ditambah 1. Oke. Coba dites dulu ini. Dites dulu. Nah, tadi 10 ya. Ada yang nggak beres. Nah, kurang apa? I-nya belum ditambah 1 ya. Nah, ya kan, nanti kalau nggak ditambah 1, I-nya nggak jalan-jalan, loopingnya nggak berhenti kan? Betul nggak? Nah, dia I-nya nggak naik dan jalan terus, programnya keliru, program nggak jalan. Dia nggak bisa berhenti. Oh, masih ada yang keliru. Di mana?
P modulo I dengan N dan P modulo I dengan 3 jumlah Bisa MTLB, itu nggak usah, Pak. gimana? Oh ini kok, ya oh benar ya N ya. Oh. Ada yang salah penulisannya? MTLB-nya, Pak. Iya. Oh iya, MTLB-nya enggak belum ada. Ya, MTLB, Fprint, memberikan apa? Banyaknya bilangan dari Wahyu Esa asli N pertama yang habis dibagi 2 dan 3 adalah ini apa? Yang pertama N, jumlah ya. Oh, sih. Lalu F print F, benar ya ini ya nulisnya ya? Yang keliru. Persen D-nya yang Kok terakhir. warnanya Persen oh ini persen DG. Warnanya enggak biasanya. MTLB-nya itu biasanya warnanya enggak gitu ya, Pak? Biasanya Tapi warnanya tetap apa? bisa, Ini Pak. hitam Nggak juga. berwarna juga bisa. Dia bisa ya. Well, mana nih? Ada yang kurang nih. Apakah ini? Coba diketik dulu. Jalan nggak di tempatmu, di komputermu? Ya. Dan itu bandingan. Ini atau saat. Kalau dannya 2 ya biasanya ya memang ya. Ada yang udah jalan atau sama? Nggak berhenti? Gimana Mbak Lim? Praktek? Itu variabel jumlah itu ada 2 boleh ya Pak?
Yang mana? Kan yang nomor 7 jumlah, Ah, nomor 10 juga jumlah. iya, ini memang harus sama karena ini dipakai untuk menghitung ketika ada yang memenuhi syarat ini. Nah, ketika I memenuhi syarat habis dibagi 2 dan 3, dia akan ke data 1. Kan mungkin ini banyak, ya banyak aja, lebih ke banyak ya. Oke, gimana? Yang lain, yang praktek, apakah sama? Nggak jalan? Suaranya mendengung-dengung. Dannya emang harus 2, Pak. Emang harus 2? Hah? Ya, aslinya enggak terlalu pengaruh ini. Ini kan terkait looping ya. Kan itu. Dannya 2. Nah, ini enggak jalannya di bagian Input juga itu nggak berubah warnanya, Pak. input. Iya. Biasanya warnanya beda. Iya kayaknya. Coba kamu juga praktekkan ya. Pak, kalau if itu harus ada else-nya nggak sih, Pak? Else, ya kalau kita nggak perlu mencari selain ini, nggak perlu kan? Ya, apa? Else. Misalnya mau nyari yang tidak habis dibagi, ya kan? Misalnya ini berarti nyarinya kan yang tidak habis dibagi. Ini berarti banyak yang habis, gitu ya. Ini banyak yang tidak. Banyak tapi tak habis. Begini. Siap, gini aja. Oh, kelirunya ada di sini. Meletakkan I-nya itu jangan di sini. Nah, kalau di dalam ini nanti ini juga nggak jalan. Jadi meletakkan I plus-plusnya itu harus di luar if. Ya kan? Jadi dia keluar if baru I-nya nambah. Misalnya. Coba. Nah, benar kan? Ya, jadi kita harus jeli ya menempatkan I-nya ini. Jadi kalau di dalam if nanti kan nggak berpengaruh di penjumlahan
ini untuk mengangkat atau menambahkan i-nya. Nah, misalnya ini kita tambahi lagi banyak bilangan asli ini pertama yang habis dibagi dengan 3. Ini misalnya yang ditanya tidak habis. Yang tidak habis dibagi 2 dan 3 adalah berarti ini banyak tak habis. Kalau 1 sampai 10 yang tak habis ya berarti 9. Karena apa namanya? Kelipatan 6, 2 dan 3 berarti KPK-nya 6. Yo, diotak-atik lagi. Apa pertanyaannya? Oke, kalau pertanyaannya adalah apa namanya? Tadi kan dan ya, tidak habis dibagi 2 dan 3. Kalau tidak habis dibagi 2 atau 3. Ya, misalnya 1 sampai 10, 2 atau 3 itu ya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti 1 sampai 10 itu yang habis dibagi 2 atau 3 itu ada 7. Iya kan? Benar nggak? Nah, gimana kalau menyatakan atau? Halo? Atau? Pakai garis tegak itu, Pak. Di mana ini? 1 atau 2? Oh, 1. Nah, itu benar-benar. 2 kalau nggak salah, Pak. Oh, jangan nggak salah. Sampai coba sendiri di laptopnya. Kecuali nggak nyoba, jadi ngawang-ngawang. Ya. Ini yang ditanya misalnya berarti yang tidak habis dibagi 2 atau 3. Tidak habis dibagi, karena ini yang ditampilkan adalah banyak tak habis. Berarti harusnya jawabannya ada 3, karena yang 7 adalah habis dibagi 2 atau 3. Nah, ini banyak bilangan asli 10 pertama yang tidak habis dibagi 2 atau ya. Ditambahi atau bukan. Oke. Bisa dipahami maksudnya? Ya, nanti kalau UTS begini ya. Jadi pertanyaannya ya kayak pertanyaan matematika. Buat ada kasus ini ya, selesaikan dengan Scilab. Kalau belum pernah itu, Pak, belum pernah dicoba gimana? Ya naluri itu ya. Jadi kalau kamu melihat ini pengalaman ya, itu kan berdasarkan pengalaman. Kalau yang sering pengalaman kan berarti sudah bisa. Itu untuk membedakan mana yang pengalaman, mana yang enggak. Kalau yang enggak pengalaman ya enggak bisa itu. Jadi untuk mencari yang terbaik di antara teman-teman kan ya dengan cara itu. Nah, nanti kalau soalnya sudah kita bahas sampai apal gitu ya, terus kita jadikan UTS, ya nggak bisa jadi ukuran ini yang paham siapa, yang nggak paham siapa, itu nanti bias. Ya. Pak, bisa dikeatasin, Pak? Ya, ini paling atas. Oh, ya. Gimana? Nah, ada yang ditanyakan? Ayo, Indira Pusparani. Hadir, Pak. Ya, coba ini dimodifikasi menjadi
bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5. Yang dicari banyaknya habis dibagi 2 atau 3 atau 5. Nah, Berarti ada 3 ya, Pak? ya. Nah, di baris mana yang harus diedit? Yang di baris 6 dulu itu ada if P modulo I tambah 2, tambahin lagi yang jadinya tambahinnya P modulo I, 5 juga. Nih 5, gini aja. Iya, terus sebentar ya, Pak. Ini yang ditanya tadi banyaknya bilangan yang habis, yang habis. Habis. Terus apa? Gimana, Mbak? Gimana Pak tadi suaranya ketiban? Pertanyaannya adalah menghitung banyaknya bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5. Iya. Yang MTLB-nya juga, Pak. Mana? Ini yang yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5. Terus ini diedit? Di saya kok Bapak nggak jalan ya ininya, screen-nya? Yang tampil apa? Masih sama. Ya memang sama ini. Oh ya. Oh iya udah Pak, udah jalan. Hah? Terus berarti N-nya banyak habis ya, Pak? Yang mantep ya. Mantep jawabnya. Banyak habis. Nah, ngono. Cuk, kemarin ditakokno sik kuwatir salah. Nggih. Oke. Ini ya, yakin ya? Ada tambahan lagi? Insya Allah, bismillah. Oke, kalau pertanyaannya adalah N-nya 10, berarti jawabannya berapa? N-nya 10. Kira-kira berapa? Bilangan asli 1 sampai 10 yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5. 7, Pak. 7. 7 bukan yang habis saya. 8, Pak. Ya, dihitung ya, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Berarti 8. Oh. Oke, benar ya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ngono ya. Oke. Khairul Aini. Iya, Pak. Kalau saya ganti pertanyaannya habis dibagi 2 atau 3 ya, tapi tidak habis dibagi 5. Ya. Gimana? Bisa Ya. jadi kan? Nah, bisa jadi. Habis dibagi 2 atau 3, tapi tidak habis dibagi 5. Itu gimana? Itu
Garis- yang ataunya itu kalau tidak itu diganti apa ya? Yang itu loh P-modulo 1,5-nya itu kan ada itu garis tegak 2 itu diganti iki bukan 1 iki. I. ya diganti maksudnya Pak yang garis 2 ini loh tegak itu diganti. Ganti apa? Ya, diganti apa? Halo, Arya Saula. Oke, diganti apa, Pak? Pakai itu loh Pak, yang kayak ulet itu loh. Loh, pokoknya ulet itu. Apa ya? Kita kan baleni bahasa Indonesia kelas 1 loh. Yang tidak terdefinisi itu negasi. Yang mana? Ini atau yang mana? Di sini nih, yang saya blok ini. Yang biru. Yang di sini. Enggak, yang tadi Pak, yang tadi. Lah itu. Ini diganti apa negasi ngono? Nanti apa? Ini kan operator dan sama atau saja yang boleh di sini. Iya, Ini- kalau tetapi itu gantinya apa? Ya tetapi kan Bisa toh Pak berarti? Enggak pakai apa tanda gitu. Ya iso nek mau hitung manual iso. Ya. Ini kan tetapi kan dan. Coba bayangkan sama nilai logika. Sudah pernah dapat logika belum? Udah. Nah ya. Saya suka makan tetapi bukan makan roti. Itu gimana? Nah, jadi kan saya makan dan tidak ini. Masa atau? Kan bilangnya dan apa atau gitu, Mbak. Nah, jadi ini dikurung dulu. Ini dikurung gini. Jadi ini untuk membaca bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 dan ya ini 5 ini kan habis. Kalau ngomong tidak habis berarti di sini nih ini operator tidak. Nih, tidak sama dengan yang diedit di sini ya gini. Oke, harusnya jawabannya berapa kalau n-nya 10? Harusnya n-nya halo, Mbak Wairul, malah bilang. Iya, Pak. Iya, Pak. 7. 6. Oke. Coba dihitung lagi. Bilangannya apa saja? Bilangannya apa saja? 2, 4, 4, 6, 9, 9. 9. Wis. 10 ora. 6 toh. 6 toh, Pak. 6. 6. Surveikan. MTLB-nya nggak diganti, Pak. Deng. Ya, enggak apa-apa, sementing iki. 6 kan? Nah, Iya, Pak. Diganti. Biasanya bilangan utama yang habis dibagi 2 atau 3 tetapi tidak habis dibagi 2. Ini kan kalau dibuat n-nya 1000 kan cukup membingungkan kan? Wah ya, kemen. Program sekali wis beres. Ini 1000, pos 10.000. Ngakeh sisan.
Mumet programnya. Keluar por lagi programnya. Ini berapa? Programnya mumet, Pak. Mumet iki. Wah, iki bar 10 kok langsung semenake kaget ya, shock iki. Cek satu. Nah, ini perbedaan kalau kita menggunakan Scilab dengan MATLAB. Yang gratis itu ya kemampuannya nggak bisa cepat. Ya, kalau juga berpengaruh dari segi komputernya. Ya, komputernya itu pengaruh. Yang jelas ya spek komputer sama softwarenya. Ya nggak apa-apa, gratis ya, dihitung sing cilik-cilik. Maksimal berapa ya? Ngitung. Sewu biasa, cepet lah. Wih, main cepet ya. 53. Ya berarti itu ya Pak. Kalau banyak kesusahan ya Pak. Iya. Wangel ngitung iki mau wong sedina kira-kira. Oke, karena baterai saya habis, berarti waktunya habis. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.